Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru hebat, perkenalkan nama saya Wahidin dari SMA Negeri 6 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Guru sebagai fasilitator utama dalam proses pendidikan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan ini agar dapat memberikan pengajaran yang relevan dan efektif untuk menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kurikulum Merdeka merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ibu Bapak Guru hebat, pada video kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memanfaatkan platform teknologi untuk pembelajaran kolaboratif dengan model pembelajaran problem-based learning yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Pertama, mulai dari belajar mandiri berkaitan dengan topik yang akan saya ajarkan, kemudian membaca referensi dan melihat tayangan video praktek baik dari pembelajaran berdiferensi dari halaman PMM. Saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan. Di tahap desain pembelajaran, saya menyiapkan media pembelajaran pendukung seperti slide presentasi, video, dan bahan bacaan yang saya buat menggunakan Canva for Education. Assalamualaikum. Beri salam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Bagaimana perasaan kalian? Anak-anak sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke, sekarang kita lakukan yang terlebih dahulu ya. Mana siapmu? Ini siapku. Mana siapmu? Siapa yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Saya, Pak. Ya, Cinta. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pra-pembelajaran saya awali dengan asesmen diagnostik menggunakan Google Form yang telah saya rancang sebelumnya. Asesmen ini digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Asesmen yang saya gunakan adalah asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui pemahaman awal murid terhadap materi yang akan saya ajarkan. Saya juga melakukan asesmen diagnostik non-kognitif melalui halaman akupintar.id untuk mengetahui gaya belajar murid. Hasil dari asesmen diagnostik ini saya jadikan acuan untuk membentuk kelompok belajar sesuai dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi, yaitu aspek kesiapan belajar dan profil atau gaya belajar murid. Anak-anak, kalian akan duduk berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah kalian lakukan. Ya, tadi siapa yang nilai auditorinya lebih besar? Di tahap pertama model pembelajaran PBL, masing-masing kelompok akan mengenal masalah yang terkait dengan motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Materi yang disajikan disesuaikan dengan gaya belajar murid berupa teks, infografis, dan tautan video. Untuk kelompok visual, mereka mengamati video terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk kelompok auditori, saya arahkan mendengarkan penjelasan langsung, baik dari guru maupun tutor sebaya. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, mereka akan melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekolah dengan melakukan wawancara dengan dewan guru. Sebelumnya, mereka akan dibimbing terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kalian telah menemukan permasalahan atau kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian. Masing-masing kelompok membuat daftar pertanyaan yang perlu dijawab untuk memahami masalah secara mendalam. Misalnya, seseorang menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan untuk menabung di bank demi keamanan finansial di masa depan. Hasil diskusi ini selanjutnya akan dicatat secara kolaboratif di halaman Padlet sesuai dengan kelompok mereka masing-masing.
Setelah murid-murid mengidentifikasi kegiatan ekonomi dari pengamatan yang telah mereka lakukan, tahap selanjutnya adalah membimbing murid-murid untuk melakukan penyelidikan mendalam guna mengumpulkan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah terkait dengan motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Tahap berikutnya, setiap kelompok diarahkan untuk mengembangkan dan menyajikan hasil dari penyelidikan pada tahap sebelumnya dalam bentuk karya. Masing-masing kelompok diberikan kebebasan untuk memilih hasil karya yang akan disajikan, apakah dalam bentuk peta minda atau infografis, video penjelasan, ataupun melalui rekaman suara. Setelah karya dibuat, masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Pada tahap akhir, murid-murid diminta memberikan evaluasi dan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Kegiatan ini disampaikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Terakhir, masing-masing murid diminta merefleksikan pembelajaran hari ini melalui halaman padlet.com. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan metode problem-based learning, serta memanfaatkan teknologi sebagai keterampilan TIPEK, pembelajaran lebih kondusif, murid terlibat aktif sehingga tidak membosankan. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan memberi inspirasi. Salam Merdeka Belajar. Saya hari ini sangat senang mengikuti pembelajaran karena kami dibagi kelompok sesuai minat dan gaya belajar kami dan dipadukan dengan penggunaan teknologi.